Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama ibadah bersama keluarga pada saat ini, kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bersama-sama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang setia memelihara kehidupan kami di dalam segala keadaan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah melalaikan kebutuhan kehidupan iman kami. Terbukti pada saat ini melalui sabdamu yang tidak kami dengar, kami renungkan. Kami meyakini ini bagian atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan iman kami. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus menerangi dan memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal juga Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan serta melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan sebutan terhadap Tuhan Yesus yang sangat terkenal bagi murid-muridnya pada saat itu, juga terkenal bagi gereja perdana pada saat itu. Tetapi sayang sebutan itu tidak terkenal bagi gereja pada saat ini. Sebutan Yesus sebagai jalan. Sebutan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam khotbah perpisahannya dengan para murid. Pada saat itu, sesaat Tuhan Yesus hendak mengalami penderitaan. Artinya khotbah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-muridnya, sebab ketika Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, dan selanjutnya Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti yang dikatakan pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai jalan, ini juga mengingatkan kita sekalian terhadap
lirik lagu anak-anak sekolah minggu. Di sana, di dalam lirik lagu itu dikatakan, di dalam dunia ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar arti jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Kalau kita perhatikan jalan sempit menuju kehidupan yang bahagia, hal ini berarti kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau para pengikut Kristus, itu berarti orang yang memilih jalan yang sempit. Bukan jalan yang indah, bukan jalan yang mempesona, bukan jalan yang menarik di dalam kehidupan yang kita jalani. Tetapi jalan itu sempit, sesak, dan penuh dengan penderitaan. Itulah arti mengikut Kristus, bahwa Yesus sebagai jalan, dan jalan Yesus adalah jalan sengsara atau via dolorosa. Dan tidak sedikit orang yang dengan cepat mengambil keputusan untuk memilih jalan yang sempit itu karena ketidaktahuannya atau tidak memahami seutuhnya. Maka ketika dalam perjalanannya menghadapi risiko, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, mereka menjadi putus asa, bahkan mengelak dari tanggung jawabnya. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Aku jalan menuju kepada Bapa," ungkapan itu sebenarnya sekaligus untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Thomas. Thomas sebagai salah satu murid Kristus yang sangat kritis, yang mengajukan pertanyaan sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang kelima. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dalam hal ini tampaknya Thomas ingin tahu akhir jalan itu. Atau dengan kata lain, Thomas ingin mengerti lebih dahulu apa yang akan didapatkan atau apa yang akan dihasilkan ketika mengikuti jalan yang sempit itu. Saudara-saudara, atas sikap Thomas yang demikian ini maka Tuhan Yesus memberi jawab, "Akulah jalan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dengan jalan itu kamu akan berjumpa dengan kebenaran yang sejati dan dengan kehidupan yang sejati." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pengajaran Tuhan Yesus yang demikian itu, yang menjadi persoalan adalah bahwa sesungguhnya sudah sangat jelas ada jalan yang benar. Ada jalan yang menuju pada kehidupan. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena keraguan-raguan dari banyak orang, maka orang itu seringkali mencari jalan yang lain. Padahal jalan yang lain itu tidak akan menuju pada kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghayati perkataan Tuhan Yesus yang menjadi pesan perpisahan terhadap murid-muridnya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang beriman atau orang yang mengaku percaya kepada Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya titik tolak atau titik berangkat dari kehidupan ini.
yaitu berangkat meniti atau melewati jalan itu, artinya orang tersebut taat dengar-dengaran dan patuh pada firman-Nya, serta menghayati apa yang menjadi pesan-pesan atas pengajaran Kristus. Yesus yang adalah jalan kepada Bapa. Hal ini pun tampaknya belum dipahami oleh Filipus yang adalah juga murid dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang adalah jalan kepada Bapa, yaitu di mana Allah menjumpai manusia dan di mana manusia sampai kepada Allah Bapa. Ya, di dalam Kristus itulah jalan dua arah, di mana Allah menurunkan rahmat-Nya dan manusia dapat menaikkan ucapan syukur-Nya. Dan jalan itu terwujud di kayu salib. Di salib itulah Tuhan Yesus mewakili Allah, menyatakan keadilan-Nya. Siapa yang berdosa, siapa yang salah dihukum. Dan di dalam salib itu pula Ia mewakili manusia secara sempurna menerima hukuman atas dosa-dosanya sampai tuntas, sampai selesai dengan kerelaannya dan dengan ketaatannya. Di kayu salib itulah kehendak dan rencana Allah terjadi, bertemu dengan kerelaan dan ketaatan manusia sejati. Karena itu, bila Tuhan Yesus yang adalah jalan dua arah, maka kita sebagai orang yang mengaku percaya, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Kristus, maka kita sebagai orang percaya juga harus menjadikan diri kita menjadi jalan-jalan kecil dengan dua arah. Supaya melalui kehidupan yang kita jalani, manusia atau orang lain di sekitar kita melihat dan mengenal kehendak Allah. Sekaligus kasih dan berkat Tuhan sampai kepada manusia. Dengan kata lain, melalui kehidupan yang kita jalani, kasih dan berkat Tuhan juga dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan doa syukur kita dan permohonan akan keperluan kehidupan kita di dalam doa. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, sehingga kami orang-orang berdosa yang Engkau selamatkan, kami senantiasa boleh hidup di dalam rahmat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan
atas kehidupan kami. Bahkan semua yang menjadi kebutuhan hidup kami, Tuhan memenuhinya. Sehingga kami senantiasa boleh hidup dengan berkecukupan. Meski kadangkala kami harus menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi Tuhan tetap setia menolong dan memampukan kami menyikapi persoalan hidup yang sulit sekalipun. Sehingga kami dimampukan untuk terbebas dari kesulitan-kesulitan yang terjadi. Karena itu kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu. Demikian juga kami terus-menerus memohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kami melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon berkat-Mu untuk kesehatan kami semua, secara khusus jemaat milik-Mu. Demikian juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Dan kalau sampai saat ini kami terus masih harus bergumul, bahkan harus berjuang bersama-sama dengan masyarakat di negeri ini untuk melawan, berjuang, mengalahkan COVID-19. Karena itu pertolongan Tuhan yang menjadi andalan kehidupan kami. Karenanya kami mohon Tuhan juga memberkati setiap usaha yang kami tempuh, supaya kehidupan yang kami jalani, kami senantiasa boleh merasakan kekuatan dan kesehatan yang karena pertolongan-Mu. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang mengisolasi diri mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga para dokter, para medis yang juga berjuang untuk melayani mereka yang sedang di dalam proses menempuh kesehatannya. Tuhan berkati. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami menyadari ketika banyak orang di sekitar kami yang kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan saudara-saudara kami untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan juga menolong mereka. Melalui kehidupan yang kami jalani, kami boleh bersama-sama untuk menyatakan kepedulian kami di dalam kami memperhatikan mereka. Melalui kehidupan kami untuk berbagi dengan sesama. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu pula akan pergumulan setiap kehidupan jemaat milik-Mu. Meski kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan satu persatu dari warga gereja kepunyaan-Mu, tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong kami semua, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami di dalam kami menyikapi setiap pergumulan kehidupan ini. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon di dalam kami terus menyatakan syukur kami, meski ungkapan syukur di dalam peribadatan yang kami lakukan sampai saat ini masih tetap kami lakukan secara terpisah dan kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi ini menjadi keyakinan kami pula bahwa berkat Tuhan tidak akan terhalang bagi kami sekalian yang terus-menerus menantikan dan mempercayakan hidup kami di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan yang kami jalani. Demikian pula ucapan syukur kami yang kami himpun melalui persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan juga memakai dan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi sarana di dalam kami melangsungkan pelayanan kami. Bapa Surgawi, kami tidak lupa mohon berkat-Mu akan kelangsungan kehidupan gereja-gereja Tuhan
bersama dengan kehidupan bangsa dan negara ini, di mana kerinduan kami bersama, supaya kami bangsa ini segera terlepas dari pandemi virus corona. Karena itu, setiap usaha dan perjuangan bangsa ini Tuhan berkati, sehingga kami segera pulih dari keadaan yang kami hadapi atas adanya pandemi virus corona ini. Selanjutnya, kami menyerahkan kelangsungan hidup kami pada hari-hari yang akan kami jalani. Biarlah kami juga terus di dalam melangsungkan hidup yang kami jalani ini. Betapapun kadangkala kami harus menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi jalan yang ada pada Kristus. Kami yakini bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi Tuhan Yesus Kristus juga menuntun kami sekaligus menjadi jalan yang kami lalui, sehingga kami akan sampai tempat yang kami tuju, yaitu di rumah Bapa yang di surga. Demikian pula di dalam perjalanan kami menuju ke rumah Bapa, kami akan terselamatkan, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan yang kami jalani. Maka dengan keyakinan yang demikian itu, kami percayakan hidup kami di dalam kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pengutusan Tuhan Yesus bagi kita sekalian, kita ungkapkan melalui Kidung Jemaat nomor 424, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama-sama kita mengakhiri peribadatan kita dan kita melangsungkan kehidupan
yang akan kita jalani pada hari-hari ke depan, dan kita terima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.